Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kesempatan yang baik ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan dengan topik perbuatan Kain membunuh Habil. Perbuatan Kain membunuh Habil ini di dalam era teknologi bioteknologi modern ini ada bermacam-macam aplikasinya. Salah satu adalah bagaimana sepasang suami istri yang sudah diberkati dengan anak-anak ingin membatasi kelahirannya. Mereka memakai alat kontrasepsi yang cara kerjanya janin yang sudah terbentuk ini dihalangi untuk menempel ke dalam dinding rahim. Ini menjadi sebuah pembunuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita bersama dengan kebenaran Tuhan. Ayat yang akan kita baca nanti, saya memakai Alkitab terbitan LAI Terjemahan Baru edisi 2, tetapi yang ditayangkan adalah LAI Terjemahan Baru edisi 1. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami mohon Roh Kudus menolong kami memahami apa kebenaran yang Tuhan ingin kami menjadi pedoman dalam kasus perbuatan Kain membunuh Habil. Kami sungguh rindu bahwa Engkau pekakan kami sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami di dalam perjalanan iman kami selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pembunuhan. Bahkan pembunuhan rohani terhadap saudara-saudara kami dengan kami tidak memberitahukan jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kain dan Habil. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain. Dan ia berkata, "Aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kemudian ia melahirkan Habil, adik Kain. Habil menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Bapak Ibu, kalau melihat ayat pertama dengan ayat kedua, setelah kejatuhan manusia yang pertama ke dalam dosa, Adam dan Hawa melahirkan. Dipercaya Tuhan melahirkan dua orang anak. Yang pertama adalah Kain dan yang kedua adalah Habil. Perhatikan pada ayat pertama tadi bahwa ia sungguh-sungguh memuji Tuhan karena anak itu, anak yang Tuhan percayakan kepada Adam dan Hawa. Dan ia berusaha untuk berhubungan secara benar dengan Allah dengan ucapan syukur atas kasih, pengampunan dan pertolongannya. Karena begitu dia dinyatakan melanggar dan jatuh ke dalam dosa, tidak lagi mempercayai apa yang Allah sudah perintahkan, pelanggaran terjadi. Kemudian mereka menyadari atas kesalahan itu dengan bukti di ayat pertama ini, ucapan syukur dari kepercayaan Tuhan atas keluarga Adam dan Hawa ini. Kemudian dua anak ini lahir dengan Tuhan percaya profesi yang berbeda. Yang pertama adalah Kain, seorang petani. Dan yang kedua Habil, seorang gembala kambing domba. Perhatikan ayat selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habil dan turban persembahannya itu. Bapak Ibu,
dan saudara, Tuhan mempercayakan sebuah profesi kepada Kain sebagai petani, dan pasti Tuhan mempercayakan sebuah lahan, kebun yang akan dikelolanya, ditanami tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan sebagai bahan pangan. Dan Habil dikaruniai sebuah keterampilan pengembalaan kambing domba. Dan orang tuanya pasti mengajarkan bagaimana mengelola apa yang Tuhan percaya itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian juga pada saat mereka dipercaya hasil dari pengelolaan itu, dari buah-buah pengelolaan yang bertanggung jawab itu akan terlihat hasil. Kalau kita mengelola sebuah tanaman, proses pemeliharaan itu pasti diperhatikan. Demikian juga pada saat kita mengelola sebuah peternakan, bagaimana memberi makan ternak-ternak itu juga menjadi sebuah perhatian. Ini menjadi sebuah tanggung jawab besar kepada kedua anak Adam dan Hawa ini. Dan tiba saatnya mereka mempersembahkan korban. Dari situ kita bisa melihat bagaimana mereka mengelola, bertanggung jawab tidak, dan mereka memberikan hasil dengan sesuai apa yang diajarkan oleh orang tuanya tidak. Tuhan sudah mengajarkan kepada Adam dan Hawa bagaimana mempersembahkan sebuah korban, persembahan kepada Allah yang sulung dan yang terbaik, dari hasil-hasil buah yang terbaik. Apa yang terjadi dari dua anak Adam dan Hawa ini? Rupa-rupanya Kain, dia mempersembahkan hasil kebunnya, hasil pertaniannya itu apa adanya. Tidak memperlihatkan memilih yang terbaik. Tetapi perhatikan Habil. Habil mempersembahkan sulung dari ternaknya. Dan lemak-lemaknya artinya dipilih yang terbaik. Dan itu sama-sama dipersembahkan sebagai korban persembahan. Apa yang terjadi? Korban persembahan Habil diindahkan oleh Tuhan. Tetapi rupa-rupanya bagaimana dengan persembahan Kain? Rupa-rupanya itulah yang menjadi Kain bermuram. Wajahnya pating jelek kidut kata orang Jawa, karena dia kecewa. Kenapa? Seharusnya Kain menyadari apa yang dia persembahkan dibandingkan dengan apa yang Habil persembahkan sangat berbeda. Itulah yang menunjukkan sebuah tanggung jawab dalam hal memberi kepada Tuhan. Kalau dikatakan pada ayat berikutnya bahwa Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan wajahnya muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain menolak peringatan Tuhan. Di dalam pikirannya bergumul dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang negatif. Dan akhirnya buah pikiran ini, karena dikatakan firman Tuhan ini, Kain tidak bisa menerima peringatan Tuhan. Dia merencanakan sebuah pembunuhan kepada Habil. Ayat 8, katakan kepada Habil adiknya, mari kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habil adiknya dan membunuhnya. Kembali firman Tuhan mengingatkan kepada Kain, di mana Habil adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa melihat bagaimana perbuatan jahat Kain ini mempengaruhi sikap hidupnya. Dan inilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia. Kain dikatakan berasal daripada yang
jahat, pikirannya jahat. Makanya bagaimana dia diserai sebuah tanggung jawab tidak dikelola dengan baik. Tetapi Habil dengan imannya, dia terus menuruti apa nasihat orang tuanya untuk terus taat kepada kebenaran firman-Mu. Dari dua perbuatan ini kita melihat bagaimana perbuatan yang yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, perbuatannya adalah perbuatan berasal dari kebenaran Allah. Tetapi perbuatan yang tidak berasal dari kebenaran Allah, dosa, melahirkan perbuatan dosa. Dan Kain kemudian diperingatkan Tuhan, tetapi Kain masih ngeyel. Bahkan Kain berkata, bagaimana aku nanti meninggalkan ayahku dan ibuku, dan orang akan mengancam aku dengan ancaman-ancaman pembunuhan. Tuhan masih mengasihi Kain. Karena apa? Tuhan sudah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa beranak cuculah. Tuhan mempertahankan bagaimana jumlah kehidupan di bumi agar sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Meskipun mereka berbuat dosa, Tuhan masih meraih mereka untuk kembali dalam persekutuan dengan Allah. Kain melahirkan generasi-generasi yang tidak taat kepada Tuhan. Buah dari dosa ini akibatnya apa? Terjadi banyak pembunuhan. Akhirnya Tuhan menerapkan hukumnya, membunuh setiap orang yang berdosa. Pada akhirnya dengan Nuh yang dipilih, seluruh manusia dibinasakan karena dosa. Bapak Ibu, apa yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan ini, Allah menggambarkan dosa sebagai kekuatan yang menggoda, buas, siap menerkam siapapun, tapi Allah memberikan kemampuan untuk melawan dan menolak dosa dengan tunduk kepada firman-Nya. Dengan bantuan kasih karunia, manusialah yang memilih apakah mereka akan menyerah kepada dosa atau tidak. Dan firman Tuhan pada saat berkata kepada Kain, kamu bisa mengalahkan dosa, tetapi Kain pilihannya tidak. Teladanilah Habil, karena ia menghampiri Allah dengan iman yang benar dan mengabdi kepada kebenaran Allah. Iman Habil ditunjukkan dalam perbuatan kebenaran Allah. Apapun yang Allah percayakan kepada kita, lakukan dengan bertanggung jawab, sesuai dengan iman yang benar kepada Allah. Jangan pelihara perbuatan-perbuatan jahat yang akan melahirkan dosa, karena akan melahirkan dosa-dosa berikutnya. Kita dikenali oleh karena buah-buah iman kita. Buatlah, hasilkanlah buah-buah sesuai dengan kebenaran Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah peringatkan kami untuk kami taat kepada kebenaran-Mu, sehingga apa yang Engkau percayakan dapat kami lakukan dengan bertanggung jawab dan memberikan berkat bagi banyak orang. Jauhkan dari kami setiap serangan-serangan, pikiran-pikiran jahat yang melahirkan dosa. Itu akan kami tolak di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh menghasilkan buah-buah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.